البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali bacaan terhadap kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah, yaitu peringatan khusus bagi wanita mukminah yang berkaitan tentang hukum-hukum syariat ini. Sekarang kita berada pada halaman 56, yang mana pembahasannya masih seputar larangan seorang wanita keluar untuk safar tanpa mahram. Jadi pada asalnya perempuan itu justru tinggalnya di rumah, tidak keluar rumah kecuali hajah daruriyah, kecuali keperluan yang sangat. Apalagi safar. Untuk safar ini barakallahu fik ada pembahasan khusus dan ada hadis khusus yang Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita untuk safar kecuali bersama mahramnya. Dan bahkan para ulama seperti Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih menjelaskan perempuan pun haji perlu apa? Perlu mahram. Padahal haji rukun Islam yang kelima kan? Kalau ketika enggak ada mahram bagaimana? Sabar. Sabar untuk tidak berangkat sampai mendapatkan mahramnya atau ada orang yang siap menggantikan apa? Hajinya. Haji badali, mewakilkan. Karena untuk pergi tanpa mahram, nah secara syariat itu dilarang keras bagi wanita, kecuali darurat. Seperti misalkan perempuan tinggal di negara kufar, ingin hijrah menetap di negeri kaum muslimin misalkan. Nah, itu boleh walaupun tanpa mahram boleh. Walaupun tanpa mahram diperbolehkan karena darurat. Ingat-ingat ya, kecuali apa? Perempuan yang hendak hijrah dari negara kufar kemudian ingin apa? Tinggal di negara kaum muslimin. Itu diperbolehkan di situ. Naam. Adapun selain itu hukum asalnya kalau safar harus didampingi oleh mahramnya. Tentunya ada hikmah tersendiri agar tidak diganggu. Kemudian kalau ada aktivitas yang dia enggak mampu, yang bantu suaminya atau mahramnya. Dan mahram safar dijelaskan para ulama syaratnya adalah ayyakuna dzakaran balighan aqilan. Syaratnya laki-laki dewasa berakal. Itu baru bisa menjadi mahram safar. Jadi kalau perempuan safar dengan 1000 perempuan, itu semua 1000 tadi bukan mahramnya untuk safar. Walaupun apa? 1000 orang jumlahnya. Paham ya? Tapi syaratnya seorang bisa menjadi mahram safar buat perempuan adalah laki-laki dewasa berakal. Kalau cuma laki-laki tapi dewasa tidak berakal, gila misalkan afan ya. Orang gila misalkan enggak bisa jadi mahram safar. Atau laki-laki berakal tapi masih kecil, belum dewasa, tidak bisa menjadi mahram safar. Ini adalah perintah dan anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita jelaskan lagi. Kita baca yang ada di sini. Qala al-mu'allif asbahullah wa qala al-Imam Ibnu Jauzi fi kitab Ahkamun Nisa. Dan berkata al-Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Ahkamun Nisa, qultu, aku katakan, qad bayyana anna khurujan nisa mubah. Kami telah menjelaskan bahwasanya keluarnya wanita itu mubah, enggak dilarang. Perempuan keluar itu pada asalnya enggak dilarang. Lakin akan tapi ini penting sekali. Idza khifatil fitnah bihinna aw minhunna fal imtina' minal khuruj afdal. Akan tapi kalau dikhawatirkan timbul fitnah dengan sebab mereka atau khawatir timbul fitnah dari sebagian wanita, maka melarang keluar dari rumahnya itu lebih didahulukan. Paham ya? Dalam rangka apa namanya? Saddud dari'ah, menutup pintu atau celah yang bisa menghantarkan kepada fitnah. Hukum asalnya boleh keluar rumah, hukum asalnya. Tapi kalau keluarnya dia menimbulkan fitnah, misalkan dia tidak berpakaian syar'i,
ya kan, berhias diri, mempercantik diri sehingga memfitnah kaum lelaki atau yang semisalnya, maka lebih baik di rumah. Mafhum? Tapi kalau dia keluar karena keperluan dan dia berpakaian syar'i, berhijab yang syar'i, maka silakan selama aman dari fitnah. Li'anna nisa as-sadr awal, lihat ini. Dikarenakan para wanita terdahulu di zaman Rasulullah SAW, kunna ala ghairi ma nasya'a nisa hadaz zaman alaihi wa kadzalikar rijal. Masya Allah. Nah, memang beda keadaannya. Kata beliau, dikarenakan para wanita dahulu ketika berada di zaman pertama dulu, di zaman para sahabat, mereka itu pertumbuhannya tidak seperti perempuan zaman sekarang dan tidak pula seperti laki-laki zaman sekarang. Jadi perbedaannya sangat drastis. Kalau zaman waktu itu mungkin fitnah masih sedikit, ya kan? Nah, zaman sekarang fitnah sudah merajalela. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Nah, makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika naik di atas benteng yang ada di kota Madinah. Salah satu benteng yang ada di kota Madinah, naik kemudian berkata kepada para sahabat, "Hal tarawna ma ara?" Apakah kalian melihat seperti yang aku lihat? Para sahabat mengatakan, "La, kami tidak melihat." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya aku melihat fitnah-fitnah itu sudah masuk ke dalam rumah-rumah kalian. Sebagaimana masuknya tetesan air hujan ke dalam rumah. Maksudnya bagaimana? Nah, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan asbahullah ketika beliau mensyarah kitab Kitabul Fitan wal Hawadits karya Al-Imam Ibnu Abdul Wahhab rahimatullah alaih, bahwasanya maksudnya fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman ini bisa masuk ke dalam rumah dalam kondisi orang enggak keluar rumah. Dengan apa? Adanya media sosial yang canggih. Adanya teknologi canggih. Orang misalkan megang HP atau televisi di dalam rumahnya, fitnah melalui situ walaupun dia enggak keluar rumah. Bisa dipahami ya? Itu jelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan asbahullah sebagaimana Rasulullah sabdakan tadi. Bahwasanya akhir zaman akan datang fitnah, yang fitnah itu masuk dalam rumah, orang tidak merasa. Nah, di antaranya ketika adanya perkembangan zaman, teknologi yang canggih, fitnah melalui televisi, fitnah melalui HP misalkan, fitnah melalui layar sentuh atau yang semisalnya. Itu semuanya walaupun orang enggak keluar rumah, tapi di dalam rumah bisa kemasukan fitnah. Makanya perlunya ilmu. Perlunya kita belajar ilmu. Belum terlambat, enggak ada istilah terlambat. Walaupun sudah usia tua, ya kan? Walaupun usianya sudah barakallahu fiik lanjut usia misalkan, itu enggak ada istilah terlambat. Orang belajar itu tidak ada istilah terlambat. Justru semakin dia itu paham ilmu agama, semakin kebaikan melekat pada dirinya. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Taala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah Taala akan pahamkan dia dalam masalah agama. Semakin paham ilmu agama, semakin kebaikan ada pada dirinya. Tapi semakin jauh dari ilmu agama, enggak mau peduli, enggak mau belajar, enggak mau memahami ilmu agama dengan benar, maka kebaikan semakin jauh dari orang tersebut. Kita lihat lagi. Kata beliau, intaha, yakni kanu ala wara'in 'azim. Nah, dahulu mereka para sahabat, perempuan maupun lelaki, berada di atas wara' yang sangat Nah, barakallahu fiik, kesederhanaan yang sangat agung. Wa min hadhin nuqulat ta'lamin, dan dari penukilan-penukilan ini wahai para wanita, ta'lamin, engkau mengetahui ayyatuhal ukhtul muslimah, wahai saudariku atau wahai saudari muslimah, anna khurujaki li salatil Id masmuh biha syar'an. Lihat ini. Bahwasanya keluarmu untuk salat Id, salat ketika hari raya Idul Adha, salat ketika hari raya Idul Fitri, perempuan-perempuan diajak keluar semuanya ke mushola, ke tanah lapang untuk melakukan salat tersebut, itu dianjurkan masmuh, diizinkan syar'an secara syariat. Bisyartin, dengan syarat ini, al-iltizam wal ihtisham wa qasdut taqarrub ilallah. Dengan syarat istiqomah, iltizam, berpegang teguh dengan syariat dan menginginkan dengannya mendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Terus bagaimana kalau perempuan haid? Tetap diajak. Paham ya? Hanya saja kalau perempuan haid ketika datang ke mushola, ke tanah lapang untuk salat Id, mereka tidak boleh salat. Mereka berada di paling belakang, hanya menyaksikan bahagianya kumpulnya kaum muslimin. Paham ya? Biasanya kalau salat Id itu kan banyak kaum muslimin kumpul. Nah, biar mereka ikut menyaksikan, diajak. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas, perempuan yang janda pun, perempuan
yang tua, yang masih memungkinkan diajak. Nah, fungsinya adalah yashhadnal khair, untuk menyaksikan kebaikan di situ. Nah, kita lihat lagi. Wa musyarakatul muslimin fi da'watihim, dan juga agar bersama-sama kaum muslimin dalam syiar dan juga seruan mereka. Nah, sama-sama takbir. Cuman kalau perempuan takbirnya dipelanin. Nah, kalau laki-laki kan keras ya. Wa idhari syiaril Islam, dan menampakkan syiar Islam. Serentak berbondong-bondong diajak. Nah, bahkan sebutkan dalam hadis itu apa? Nah, sampai perempuan atau gadis yang masih berada nih, nah dalam kamarnya pun diajak juga untuk menyaksikan kebaikan tadi. Wa laisal murad minhu 'arduz zinah wa ta'arudul fitnah fatan bihi dzalik. Masyaallah, lihat penting sekali ini. Bukan yang diinginkan darinya adalah pamer perhiasan. Bukan pula apa? Menyodorkan diri untuk fitnah. Maka hendaknya diperhatikan. Jadi kalaupun datang ke tempat Idul Fitri, ke tempat lapangan misalkan untuk Idul Fitri, untuk salat Idul Fitri, salat Idul Adha, pastikan perhiasannya tersembunyi kalau perempuan. Jangan pamer perhiasan. Sengaja pakai cincin 5 misalkan, tampakkan. Atau sengaja bawa gelang semuanya nampak semuanya misalkan. Pamer, jangan. Fungsinya datang ke tanah lapang tadi, menyaksikan kebaikan kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakan sholat Id. Paham ya? Bukan untuk pamer perhiasan. Itu penting sekali. Nah, ini yang disampaikan oleh beliau seputar apa? Hukum khusus bagi para wanita mengenai keluar rumah untuk sholat Id. Sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk pembahasan yang baru seputar sholat janazah. Halaman 57 kita baca. Al-Fasl Sadisu, pembahasan yang ke-6, pasal yang ke-6. Ahkamun takhtassu bil mar'a fi babi ahkamil janaiz. Penting sekali ini. Hukum-hukum khusus bagi para wanita dalam bab hukum seputar janazah. Karena janazah itu ima laki-laki, ima perempuan. Bedakan janazah dengan jinazah. Kalau janazah itu mayitnya, kalau jinazah kerandanya. Itu dalam bahasa Arab dibahas itu. Jinazah jimnya di kasrah itu kerandanya. Kalau janazah di fathah apa? Mayitnya. Paham ya? Tadi terbedakan. Kita lihat. Kataballahu al-mauta ala kulli nafsin wa ikhtasna wa ikhtassa huwa subhanahu wa ta'ala bil baqa' sahih. Ini masyaallah ini ya. Allah Ta'ala telah mencatat kematian pada setiap jiwa. Semuanya, lelaki maupun perempuan, tua maupun muda, kalau sudah datang waktunya mati. Paham ya? Enggak ada istilahnya barakallahu fiik toleransi atau istilahnya konfirmasi, enggak ada. Datang tiba-tiba. Ya kan? Makanya yang namanya kematian itu barakallahu fiik, itu perlu kita persiapkan. Persiapkan amalan saleh yang akan apa? Yang akan menjadi apa? Barakallahu fiik kebaikan nanti di akhirat. Mafhum? Jadi kematian itu pasti akan datang. Jangan pernah merasa ingin hidup selamanya enggak mau mati. Lihat ini. Allah Ta'ala telah menetapkan kematian atas setiap jiwa yang bernyawa. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mati. Wa ja'at sakratul mauti bil haq, dan sungguh telah datang sakratul maut dengan benar adanya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang dulu kalian lari, ingin mengelak biar enggak mati, justru kematian datang kepada kalian. Kemudian juga perkataan Allah Ta'ala, aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan datang. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian berada di dalam benteng istana yang sangat megah. Lihat, sembunyi dimanapun gak akan bisa. Waktunya mati. Ini tidak mengenal usia loh ya. Bisa muda, tua, anak kecil, ya kan? Remaja. Begitu datang kematian, pasti akan datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka tidak ada sesaat saja yang bisa apa? Menyegerakan maupun menunda. Pasti akan mati. Lihat itu. Jadi tidak ada istilah berbangga-bangga, ya kan? Banyak-banyak mengumpulkan harta untuk dunianya, lupa akhiratnya, jangan. Semuanya pasti akan mati. Dan ini pun sudah dikasih mukadimah. Mukadimahnya apa? Tidur. Tidur itu sebenarnya adalah kematian yang dikenal dengan maut shaghir. Kematian kecil. Buktinya apa? Ketika bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya kan? Nah, segala puji milik Allah Ta'ala, zat yang telah apa? Yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi orang tidur itu dianggap mati gitu loh. Cuman matinya kecil. Jadi pahami.
Nanti kalau dicabut nyawanya itulah yang namanya al-maut al-kubra. Paham ya? Kematian yang besar. Di saat itu sudah tidak ada lagi peluang kecuali hanya mengandalkan amalan saleh. Kita lihat di sini. Dan ini khusus untuk Allah Ta'ala, rahasia Allah Ta'ala. Paham ya? Semua yang bernyawa pasti akan mati. Dan khusus Allah Ta'ala akan kekal abadi, tidak ada barakallahu fiik kepunahan. Allah Ta'ala zat yang maha barakallahu fiik pertama dan yang terakhir. Al-awwal wal-akhir. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Dan akan tetap tersisa wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan juga barakallahu fiik keagungan. Maksudnya apa? Allah Ta'ala tidak apa? Tidak mengalami kematian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah zat yang maha al-hayyu, senantiasa hidup, al-qayyum, senantiasa sadar. Sedangkan manusia pasti akan mati dan kadang tidak sadar. Paham ya? Makanya ada yang namanya barakallahu fiik, al-qayyumiyah, lawannya berarti apa? Al-qayyumiyah ini lawannya adalah an-nu'as di antaranya. Paham ya? Dan juga an-naum. Al-qayyumiyah itu senantiasa sadar, enggak tidur wala ngantuk. La sinatu wala naum, enggak ada ngantuk, enggak ada tidur. Manusia masih ngantuk, masih tidur. Allah Ta'ala tidak. Semuanya Allah Ta'ala mengetahui hambanya. Keadaan hambanya semuanya Allah Ta'ala mengetahuinya. Adapun manusia masih ngantuk, masih tidur. Itulah kelemahan manusia. Kita lihat, waqtassa janaiz Bani Adam bi ahkamin. Dan Allah Ta'ala mengkhususkan jenazah-jenazah Bani Adam, anak keturunan Adam alaihissalam, bi ahkamin dengan hukum-hukum yajibu 'alal ahya tanfidhuha. Wajib atas orang-orang yang masih hidup melaksanakan barakallahu fiik hukum-hukum jenazah tersebut. Jadi di antara hukum-hukumnya barakallahu fiik, ketika jenazah meninggal dunia, maka disegerakan untuk segera apa? Dimakamkan. Namun sebelum dimakamkan barakallahu fiik, tentunya tidak terlupakan apa? Dimandikan terlebih dahulu. Ini jenazah kaum muslimin ya. Kemudian dikafani, disolatkan, baru dimakamkan. Jangan ditunda-tunda melebihi kadarnya. Justru semakin cepat semakin baik. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, asri'u bil janazah. Segerakanlah jenazah kalian. Jadi kalau enggak diperlukan untuk menunda, langsungan. Tapi kalau mungkin saudaranya mau datang dalam waktu dekat dan masih memungkinkan ditunggu sebentar, tunggu sebentar. Tapi kalau dengan jarak sehari, 2 hari, 3 hari, jangan. Mereka sudah beda alam. Kasihan kalau enggak segera dimakamkan. Bisa dipahami ya? Kalau kita kan masih di alam dunia, tapi orang udah meninggal dunia, itu udah pindah alam dia. Paham ya? Sudah apa? Masuk ke dalam, nanti masuk dalam alam barzakh nanti kalau dikuburkan itu. Bisa dipahami ya? Sehingga semakin cepat semakin baik. Tapi kalau hanya sesaat aja yang enggak sampai berhari-hari, enggak sampai sehari penuh misalkan nunggu saudaranya datang atau keluarga datang, itu tidak masalah. Intinya jangan terlalu lama. Tapi kalau sampai sehari, itu udah lama sekali itu. Paham ya? 6 sehari kemudian kadang ternyata enggak datang, macet jalannya atau semisalnya, qadarul masyafa'al. Itu semuanya sudah ditakdirkan dan semua yang Allah kehendaki sudah terjadi. Tapi semakin cepat semakin baik. Karena apa? Biar segera istirahat dan tenang di dalam kuburannya kalau dia mendapatkan amalan baik. Seperti itu. Kita lihat sini. Wa nahnu nadhkur fi hadzal fasl ma yakhtassu bin nisa' minha. Nah, kata beliau, karena kitab ini bahas seputar hukum-hukum untuk wanita ya. Nah, kata beliau, kami menyebutkan pada pasal ini sesuatu yang khusus untuk para wanita. Jadi para lelaki mungkin ada bedanya, tapi intinya untuk perempuan. Paham ya? Nanti kalau ada penjelasan kami jelaskan insyaallah yang laki-laki, tapi untuk perempuan ini khusus dulu. Yang pertama, minha di antaranya, yajibu an yatawalla taghsil mar'ah al-mayyitah nisa. Wajib perempuan itu memiliki peran khusus memandikan mayit yang perempuan juga. Jadi kalau mayitnya perempuan yang mandikan juga perempuan, ini hukum asalnya. Kecuali suami istri. Itu ada pengecualian. Suami boleh mandikan istrinya, istri boleh mandikan suaminya. Tapi hukum asalnya kalau perempuan-perempuan secara umum meninggal dunia, enggak ada yang mandikan misalkan atau dari keluarganya, maka orang lain pun boleh, tapi perempuan juga yang mandikan. Bisa dipahami ya? Perempuan mandikan perempuan, laki-laki mandikan laki-laki. Kecuali suami istri. Nah, kita lihat lagi. Wala yajuzu lirijal an yaghsiluha illa az-zawj, ya kan? Enggak diperbolehkan lelaki untuk mandikan perempuan kecuali suami. Kecuali suami mandikan istrinya boleh, atau istri mandikan suaminya boleh.
Nah, fa inna lahu an yaghsil zaujatah, maka diperbolehkan di sini, nah barakallahu fiik, seorang lelaki atau suami tadi memandikan istrinya. Wa yatawalla taghzilur rajul al-mayyit ar-rijal, sahih. Dan juga ditugaskan lelaki untuk mandikan mayit itu, nah para lelaki juga yang dimandikan. Wala yajuzu lin-nisa taghsiluhu illa zaujah, dan enggak diperbolehkan untuk para wanita memandikan mayit laki-laki kecuali istrinya. Bisa dipahami ya? Kecuali istrinya. Fa innalaha an taghsil zaujaha, maka istrinya boleh memandikan suaminya. Li'anna Aliyan radhiyallahu anhu ghassala zaujata Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikarenakan dalilnya adalah Ali bin Abi Thalib waktu itu memandikan istrinya. Siapa istrinya itu? Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa Asma bintu Umais radhiyallahu anha ghasalat zaujaha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Dan Asma bin Umais juga memandikan suaminya, itu siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mafhum? Jadi suami istri silakan. Misalkan Allah takdirkan suami meninggal dunia, misalkan istri mandikan suaminya boleh. Atau istri meninggal dunia, misalkan suami mandikan istrinya boleh. Tapi kalau misalkan secara umum, perempuan mandikan mayit perempuan, laki-laki mandikan mayit laki-laki. Bisa dipahami ya? Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Yang kedua, yustahabbu takfinu al-mar'ah fi khamsati aswabit. Dianjurkan, disunnahkan mengkafani perempuan. Nah, maksudnya mayit perempuan dengan 5 lapis kain kafan yang warna putih. Apakah harus warna putih? Tidak harus. Kalau ternyata kain kafan enggak ada yang warna putih, misalkan ternyata semua dijumpai di toko-toko enggak ada semua, adanya warna biru, adanya warna hitam, sah. Tapi kalau ada warna putih, cari yang warna putih. Kain kafannya. Bisa dipahami? Untuk masalah sah, sah. Untuk masalah boleh, boleh. Cuman afdalnya yang warna putih. Paham ya? Misalkan kain kafan yang warna putih pada habis, enggak ada stok lagi, ya kan? Di toko-toko habis lah intinya. Adanya hanya kain warna hitam, enggak masalah. Seadanya. Nah, kata beliau, izarun tuzar bihi. Ya, lapisan pertama adalah sarung, semacam sarung, yang dipakaikan dengannya, wa khimar ala ra'siha, dan semacam kerudung yang letakkan di atas kepalanya, wa qamis tulbasu, dan pakaian yang dipakaikan untuk perempuan tersebut, walafafatain, dan juga apa? Barakallahu, semacam pembalut atau istilahnya pengikat, talafu bihima faqad dzalik, yang diikat, yang untuk mengikat dengan keduanya di atas apa? Kain kafan tersebut. Ini memang perlu, kadang-kala yang namanya pembahasan masalah jenazah ini perlu pembahasan khusus, praktek langsung ini biasanya bagus. Di sana ada kitab bagus sekali karya Syekh Al-Albani namanya Ahkamul Janaiz. Paham ya? Diringkas oleh Syekh Abdul Riyani menjadi mukhtasar atau mulakhas Ahkamul Janaiz. Itu pembahasan seputar apa? Pembahasan seputar jenazah, mulai dari mengkafani. Karena beda loh jenazah laki-laki dan perempuan ya. Kalau jenazah laki-laki cukup 3 kain kafan, 3 lapis. Paham ya? Tapi kalau jenazah perempuan 5. 5. Kemudian bagaimana cara barakallahu fi mengkafaninya, talinya bagaimana? Kata orang-orang kalau talinya enggak dilepas jadi pocongan, itu enggak benar. Paham ya? Jadi posisinya memang bagusnya dilepas memang. Tapi kalau lupa enggak lepas enggak masalah. Paham ya? Kalau lupa loh ya. Tapi kalau memungkinkan dilepas. Ya. Nah, seperti itu. Jadi enggak ada istilah nanti kalau enggak dilepas jadi pocongan pulang ke rumah, itu enggak ada. Nah, enggak ada ya, enggak ada. Yang ada itu adalah cuman cerita-cerita dan kisah saja. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi yang kalau memungkinkan dilepas semuanya, baru apa? Dikondisikan setelahnya. Untuk masalah pemakaman, bagaimana tanah yang digali itu ada 2 cara. Paham ya? Ada syik, ada lahd. Nah, ada yang digali, barakallahu fiik, tengah. Jadi digali dulu, kemudian dikasih bagian tengah agak dalam gitu, ya kan? Nanti untuk apa? Dimasukkan si mayit di dalam tersebut, dimiringkan, dikasih penyandar di belakang-belakangnya, mungkin batu atau kayu atau yang semisalnya. Intinya dia madhab arah kiblat. Atau syik. Syik itu nanti barakallahu fiik, dia gali di bagian pinggir, bikin kayak gua itu. Itu namanya syik namanya ya. Barakallahu fiik, itu nanti posisinya apa? Barakallahu fiik, sama. Dibikin kayak gua itu, kemudian dimiringkan si mayit arah kiblat, kemudian belakangnya dikasih penyangga. Mau batu atau tanah yang digumpal-gumpalan itu ya. Kemudian nanti baru ditutup pakai
kayu atau papan di atasnya baru ditimbun pakai tanah. Paham ya? Nah, itu semuanya dibahas dalam kitab fikih. Ya, kaitan masalah apa? Ahkamul janaiz. Nah, ini secara global saja yang beliau sebutkan sini. Naam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an barakallahu fikum. Lima rawat Laila As-Saqifah, As-Saqafiyah qalat, sebagaimana diriwayatkan oleh Laila As-Saqafiyah qalat, beliau berkata, kuntu fi man ghassala Ummu Kulsum. Nah, binta Rasulullah SAW inda wafatiha. Dahulu kami termasuk di antara mereka yang mandikan Ummu Kulsum, putri Rasulullah SAW. Inda wafatiha, ketika meninggal dunia. Wa kana awal ma a'tana Rasulullah SAW al-hiqa summa dar' summa al-khimar summa al-mulhafah summa udrijat ba'da dzalik fi shabil akhar. Ini kaitannya masalah apa? Penerapan memakai kain kafannya, pemakaian kain kafan. Artinya barakallahu fiik, dahulu pertama kali Rasulullah berikan kepada kami adalah apa? Adalah barakallahu fiik, kain yang lapisan pertama. Ya. Tadi sudah jelaskan tadi. Barakallahu fiik, kain lapisan pertama itu semacam sarung itu untuk apa? Untuk menutup auratnya. Kemudian yang kedua sumadar, itu yang kayak pakaian yang disebutkan juga tadi. Barakallahu fiik, komis tadi itu pakaian yang dipakaikan. Warnanya semuanya barakallahu fiik putih. Cuman cara pemakaiannya itu kan kalau kain kafan kan kita harus paham. Karena beda dengan pakaian-pakaian yang seperti kaos-kaos itu kan udah berbentuk kan. Seperti itu. Kemudian barakallahu fiik, sebagian para ulama berpendapat kalaupun dipakaikan dengan pakaian yang warna putih misalkan, ya istilahnya yang menutup auratnya, kemudian baru dilapisi dengan kain kafan yang biasa, itu bisa juga. Intinya tertutup auratnya. Kemudian barakallahu fiik sumal khimar. Nah, khimar itu adalah penutup kepala, kerudung itu ya. Kemudian barakallahu summa al-mulhafah. Kemudian baru apa? Semacam ikatan yang diputarkan. Setelah itu pada pakaian yang lain maksudnya. Barakallahu fiik, kain kafan sisanya itu nanti dilipatkan kanan dan kiri. Pastikan antara satu dengan yang lainnya itu ada sisanya. Jadi ketika digabungkan kanan dan kiri, ditutupkan gitu, itu masih apa? Masih ada sisanya dan menutupi. Jangan mencari kain kafan yang ngepres. Karena kalau ngepres itu khawatirnya nanti kalau ketika dilipatkan itu nampak sebagian. Paham ya? Nampak sebagian anggota tubuhnya misalkan, itu kurang tertutup khawatirnya. Tapi kenapa perempuan ini kok, kenapa? Apa hikmahnya? Kenapa kok 5 lapis? Kenapa laki-laki kok 2 lapis, 3 lapis barakallahu fiik? Karena perempuan ini barakallahu fiik biar lebih rapat dan tutup auratnya. Paham ya? Kalau laki-laki 3 cukup. Cuman meletakkan kain kafannya, barakallahu fiik, itu ada pembahasan tersendiri karena meletakkannya itu enggak seperti diletakkan ditumpuk-tumpuk, itu enggak. Paham ya? Ada nanti dibikin semacam silang, ya kan, maksudnya itu meletakkannya itu nanti enggak seperti tumpukan pertama, kedua, ketiga, tapi nanti ada meletakkan kain kafannya bagaimana. Paham ya? Tentunya kapan-kapan Allah mudahkan kita praktekkan dengan bantal guling. Paham ya? Kalau dulu gitu prakteknya pakai bantal guling. Karena kalau praktek sama manusia atau sesama kita kan mungkin sungkan ya, tapi kalau bantal guling itu kan benda mati. Nanti bisa untuk contoh misalkan seperti itu. Kita lihat sini barakallahu fiik. Wal hiqa huwa al-izar, sarung. Sahih. Sudah kita lewati tadi ya. Qala Imam Syaukani fi Nail Awtar, wal hadits yadullu ala anna al-mashru' fi kafnil mar'ah an yakuna izaran wa dir'an wa khimaran wa mulhifatan wa darjan. Sahih. Totalnya berarti kalau kita lihat 1 2 3 4 5. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Disyaratkan di dalam mengkafani mayit perempuan adalah hendaknya ada izar, sarung tadi itu, wa dir'an, semacam komis atau pakaian tadi itu, khimar, penutup kepala, kemudian kain yang ditutupkan, kain biasa tutupkan, wa darjan, dan kain yang dilipatkan. Intinya apa? Intinya barakallahu fiik, benar-benar tertutup, auratnya enggak nampak sama sekali. Yang mengkafani ini juga sama. Barakallahu fiik, kalau perempuan maka perempuan juga, kalau laki-laki, laki-laki juga. Untuk pemandiannya sudah kami jelaskan tadi ya, lebih baik di tempat tertutup yang aman dari pandangan manusia yang lain, biar nanti tidak nampak auratnya. Seperti itu.
Kemudian barakallahu fiik. Nah, pembahasannya masih panjang. Ya, insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Beberapa poin yang perlu diperhatikan. Bagaimana mengenai rambut perempuan. Kan rambut perempuan kan panjang. Ya, ketika yang meninggal itu mayit perempuan, bagaimana rambut yang panjang tersebut. Ya. Kemudian nanti juga ada pembahasan khusus mengenai sebagian para ulama menjelaskan mengenai gigi palsu. Biasanya ada gigi palsu itu ya. Ada gigi emas atau perak atau semisalnya, apakah perlu dicabut atau enggak? Kalau benar-benar emas bagaimana? Nah, namanya orang kaya kadang kan masang gigi palsu emas beneran kan ada tuh nggak mungkin ya. Itu bagaimana udah mati cabut atau enggak? Karena emas itu kan. Nah, bukan gigi yang warna emas bukan loh ya. Ini benar-benar emas itu loh bahannya itu. Tapi ya mungkin ada yang seperti itu bagaimana? Itu ternyata dibahas dalam kitab-kitab fikih. Dicabut atau tidak, kemudian dibiarkan atau enggak. Nanti lihat apa? Lihat maslahat dan mafsadahnya. Nah, kemudian juga berkaitan masalah perempuan boleh nggak ngikutin jenazah di belakangnya ketika jenazah diantar ke makam? Eh? Boleh nggak perempuan ziarah kubur? Itu nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.